Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pak Dekan beserta segenap sivitas akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan. Teristimewa untuk dua narasumber kita. Yang pertama Pak Dr. Ilyas Ismail MA sebagai musonib atau pengarang dari buku Menggagas Paradigma Baru Dakwah di Era Milenial. Kemudian yang kedua, Gurunda Profesor Dr. Dindin sebagai Wadik 3 dan juga sekaligus beliau sebagai pembahas ya, Prof. Dindin Salahuddin yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan. Teriring doa tulus dari saya untuk kedua narasumber, semoga setiap karya-karyanya bisa menjadi amal jariah bagi beliau dan memantik kemanfaatan pada kita semua. Hadirin wal hadirat yang tergabung pada webinar kali ini, insya Allah semuanya saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan. Insya Allah dalam posisi saya sebagai pembanding pada diskusi buku kali ini, saya tuangkan dalam subjudul dakwah di media sosial antara popularisasi dan banalisasi. Bapak dan Ibu sekalian, buku yang ditulis oleh Pak Dr. Ilyas yang bertajuk Menggagas Paradigma Baru Dakwah Era Milenial ini sesungguhnya telah menghasut saya. Ketika pertama kali saya membacanya, tahun 2018 akhir, ini telah menghasut saya untuk turun gunung. Masa perenungan saya selama 1 tahun setelah dipantik oleh buku itu, mencoba merenungkan apa yang harus saya lakukan. Nah, karena itu pada tahun 2020, saya turun gunung dari dakwah di media konvensional untuk masuk pada dakwah di era media sosial. Paling tidak mohon izin dalam kesempatan kali ini saya ta'aruf kepada dua narasumber kita, juga pada Ibu dan Bapak yang hadir pada diskusi buku kali ini. Saya memiliki channel YouTube Aang Ridwan Official. Saya desain 6 program. Satu ada program Kulkas, singkatan dari Kuliah Ringkas. Program ini berupa talk show, juga podcast, dan vlogging. Sasaran utama bagi saudara kita kaum milenial. Saya kemas dalam judul-judul populer yang sekiranya berkenan di hati kaum milenial. Dan alhamdulillah ini mendapatkan respon yang baik. Program yang kedua ada Kuliah Retorika. Ini di dalamnya adalah talk show edukasi tentang how to menjadi mubalik, menjadi penceramah, menjadi khotib dalam bingkai retorika modern, retorika klasik, juga retorika profetik. Segmentasinya adalah kawan-kawan mahasiswa. Alhamdulillah program ini juga mendapat respon yang baik. Yang ketiga, saya punya program Lentera Senja. Ini ceramah monolog momentum yang kami desain seperti tayangan di televisi, segmentasinya masyarakat umum dan jamaah, dan alhamdulillah Ibu Bapak sekalian, ini juga mendapatkan hati di para netizen. Berikutnya, saya punya program Donor Dakwah. Ini bersifat audiograf, kajian Islam, dan tablik akbar. Jadi kalau saya ngisi kajian-kajian di beberapa majelis taklim, tablik akbar, di beberapa momentum tablik akbar, lalu saya rekam audionya dan saya posting di YouTube saya. Ini segmentasinya untuk umum, alhamdulillah juga banyak yang berkunjung. Berikutnya, saya punya program Bisikan Bening.
Ini renungan singkat saya, pembacaan atas beberapa literatur. Sengaja saya buat dalam bentuk audiogram untuk kepentingan nanti diposting juga di Spotify. Segmentasinya umum dan itu juga mendapat respon yang baik. Berikutnya adalah kuliah umum. Ini video diskusi saya, seminar atau webinar yang sempat saya record, kemudian nanti saya upload. Segmentasinya adalah kawan-kawan mahasiswa. Ibu dan Bapak sekalian, silakan Ibu dan Bapak nanti berkunjung ke channel YouTube Ang Ridwan untuk ngasih like, komen, dan nge-share video kami ini. Dan jangan lupa untuk memberi subscribe agar saya bisa bertahan dalam dakwah di era media sosial ini. Bapak dan Ibu sekalian, itu sekedar ta'aruf saya. Berikutnya, ketika saya membaca buku The True Dakwah, menggagas paradigma dakwah era milenial, yang musannifnya Al-Mukarram Pak Dr. Ilyas Ismail MA, saya mencium bahwa buku ini hasil dari criticizing concept, yakni hasil dari sebuah proses kritik sang penulis terhadap dakwah. Dalam mengkritik dakwah, Pak Ilyas melakukan perjalanan ke dalam dakwah, tuntas berjalan di belantara dakwahnya. Untuk apa? Melakukan kritik terhadap konsep dakwah. Tetapi yang menarik, dalam kritik terhadap dakwah, saya tidak menemukan tulisan beliau yang mencaci maki atau mencari kesalahan para ulama terdahulu tentang dakwah. Sama sekali tidak ada. Tujuannya untuk apa? Menempatkan konsep dakwah pada porsi dan posisinya yang pas. Ini yang harus kita contoh dari penulis buku ini, melakukan kritik konsep, melakukan perjalanan ke dalam diri dakwah secara tuntas, lalu dipetakan konsep dakwah pada porsi dan posisinya tanpa identik mencari-cari kesalahan dari para ulama terdahulu. Langkah yang kedua yang dilakukan penulis adalah clarifying konsep, mengklarifikasi konsep dakwah. Bila criticizing konsep berjalan ke dalam dakwah, maka clarifying konsep yang dilakukan oleh Pak Dr. Ilyas adalah berjalan keluar dakwah. Jadi realitas sosial yang mengitari dakwah itu ditemui, ya, untuk kemudian berikutnya memetakan konsep dakwah. Bapak dan Ibu sekalian, buku menggagas paradigma baru dakwah Islam ini, dakwah dipetakan begitu sangat ciamik menurut saya. Hingga saya menyarankan Ibu dan Bapak yang sampai hari ini masih belum punya buku ini, segera untuk miliki buku ini. Jangan minjem, harus beli, supaya buku ini terdokumentasikan dalam perpustakaan kita. Nah, berikutnya, bila umumnya para penulis lain hanya berhenti di clarifying konsep, maka sang musannif dari buku menggagas paradigma baru dakwah era milenial ini lanjut pada proses berikutnya, yakni creating konsep, membuat konsep, membuat makna baru tentang dakwah dengan sejumlah argumentasi yang argumentatif. Pada tahap ini, penulis melakukan perjalanan ke dalam dakwah, perjalanan keluar dakwah, untuk selanjutnya melakukan redefinisi dakwah, atau bahkan membangun paradigma baru dalam dakwah. Saya kira buku ini hasil sebuah refleksi filosofis yang begitu dalam. Dan hal ini hanya mungkin dilakukan oleh narasumber yang memiliki wawasan filsafat yang dalam, bahwa kita pun sama maklum bahwa beliau juga pernah membuat buku yang bestseller, Filsafat Dakwah, Rekayasa Membangun Agama dan Peradaban Islam. Buku ini pun harus dibaca oleh Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, spirit dari buku ini memantik saya untuk turun, sebagaimana disampaikan di bab 6 dalam buku ini, dari dunia dakwah konvensional pada dakwah di media sosial. Saya, Bapak dan Ibu sekalian, paling tidak melakukan 3 langkah atas prinsip buku, spirit buku menggagas paradigma baru dakwah era milenial ini. Pertama, adaptif. Kedua, reaktif. Yang ketiga, konfrontatif. Adaptif, saya mencoba beradaptasi dengan segala kehebatan media sosial itu. Disampaikan dalam buku ini oleh penulis bahwa mengutip pendapat Michael Dowling bahwa media sosial begitu memiliki kehebatan. Ia
memiliki kehebatan, persisten, and permanent. Jadi konten yang diposting di media sosial itu tetap akan bertahan. Jadi awal tahun 2020 saya ngisi konten sampai tahun ini masih tetap ada. Kualitasnya masih baik. Kemudian yang kedua, replicability. Jadi media sosial kontennya bisa di-copy tanpa mengurangi kualitas dan bisa disebarluas. Replikatif saya kira konten yang kita posting di media sosial itu. Berikutnya adalah searchability. Jadi konten yang diposting bisa dicari secara cepat, nggak lama. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian ingin misalnya mencari materi saya di kulkas, LDR sebagai sekolah cinta misalnya, tinggal ketik saja di YouTube itu, LDR sebagai sekolah cinta. Dimanapun dan kapanpun asal punya kuota, maka program saya bisa di-searching oleh Ibu dan Bapak sekalian. Berikutnya adalah accessibility. Jadi konten yang diposting mudah diakses, dicari dengan mudah, kapanpun dan dimanapun. Nah, saya mencoba beradaptasi dengan segenap keunggulan dan kelebihan media sosial, baik pada ranah praktis maupun juga secara teoritik. Setelah itu saya mencoba reaktif. Spirit buku itu menghantarkan saya untuk reaktif. Memilah dan memilih mana manfaat media sosial itu dan di mana mudaratnya. Saya harus pilih dan pilih, karena konon kata kawan-kawan penggiat di cultural studies bahwa media sosial memiliki hidden agenda. Memiliki agenda yang tersembunyi. Yang pertama, ateisme. Aroma itu kita rasakan di media sosial. Yang kedua, agnostisisme. Itu juga sangat kita rasakan. Bahkan hari ini di perkotaan, sudah banyak anak muda di negeri ini yang mengkampanyekan diri dan buat komunitas agnostik. Berikutnya adalah anarkisme. Salah satu paham atau aliran pemikiran dalam filsafat politik yang menyatakan bahwa masyarakat itu tidak butuh negara. Sekarang kita bisa merasakan tokoh bentukan dari media sosial itu ternyata begitu digandrungi dan memiliki kekuatan yang dalam tanda kutip amat berbahaya terhadap negara kita. Berikutnya adalah narsisisme, sudah pasti. Ada hidden agenda bahwa siapapun penggiat media sosial, dia menjadi narsis. Dia menjadi kehilangan empati kepada sesamanya. Dan yang paling penting ada materialisme. Ini Bapak dan Ibu sekalian, apalagi dalam irisannya dengan media atau budaya populer, media sosial ini bisa melahirkan apa yang disebut dengan relativisme, yakni relativisme itu tidak ada yang mutlak benar dan tidak ada yang mutlak salah hari ini. Saya sering kali ngomong dalam banyak program saya di media sosial saya, di YouTube saya, bahwa misalnya ngasih contoh, Pak Haji Rhoma Irama menciptakan lagu dari Al-Quran, dibawakan dengan cara beradab, pesannya juga sangat islami dan Qurani, kata budaya populer, itu tidak mutlak benar. Mari kita bandingkan misalnya Trio Macan, bikin lagu judulnya Iwak Peyek, syairnya juga tidak jelas, dibawakan dengan cara mengumbar sensasionalitas badannya, hingga auratnya begitu terlihat jelas, kata budaya populer ini tidak mutlak salah. Jadi mana kalau demikian yang benar? Yang benar itu yang mendatangkan duit. Lagu Pak Haji Rhoma Irama bisa benar kalau mendatangkan duit, tapi bisa salah kalau tidak mendatangkan uang. Lagu Trio Macan bisa benar kalau mendatangkan duit, gitu. Nah, di sini saya kira ada hidden agenda yang berbahaya dari media sosial itu, dan sudah barang tentu juga banyak konten sampah. Kita bisa merasakan dia. Nah, yang ketiga atas hal itu, maka saya konfrontatif. Mohon maaf ya, konfrontatif itu saya gunakan media sosial untuk produksi, untuk reproduksi, dan distribusi konten-konten dakwah. Lalu pertimbangan berikutnya, kenapa saya melakukan aksi konfrontatif? Pertama, menurut Tom Nichols dalam bukunya The Death of Expertise atau Matinya Kepakaran, dia ngasih testimoni begini, media sosial telah menjadi arena produksi kultural di mana produknya membuat orang yang tidak memiliki pengetahuan menjadi memiliki pengetahuan yang salah. Kenapa? Sebab medsos kadangkala pengetahuan yang diproduksi itu diproduksi oleh latar belakang orang yang bukan pakar
tapi punya akses ke media sosial. Gitu. Hingga dalam waktu sekejap, apalagi kalau viral, seseorang yang tidak punya ketokohan itu justru bisa mematikan tokoh yang sesungguhnya. Hanya karena dia mengakses atau menggunakan media sosial. Dan bila seorang tokoh tidak turun gunung untuk menggunakan media sosial, ketokohan dan kepakarannya itu akan hilang. Nah, karena itu rekomendasi dari Tom Nichols, publik yang memiliki otoritas, para mubalik yang memiliki otoritas, terdidik di dunia ketabligannya, sanad keilmuannya jelas, literaturnya jelas, referensinya jelas, harus mengambil alih media sosial dengan konten yang positif dan edukatif. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, siapa saja di antara kita yang jadi pakar hari ini, itu harus turun gunung ya. Jadi kita jangan tinggal diam, menyerahkan media sosial ini diurus, dikelola oleh mereka yang tidak punya otoritatif dalam keilmuan, tidak punya literasi dan tidak punya referensi dalam keilmuan. Sebab kalau media sosial direbut oleh orang yang punya akses ke media saja, sementara tidak punya latar belakang keilmuan, maka khawatir seperti kata Tom Nichols tadi, bahwa nanti publik akan mendapatkan yang tadinya tidak punya pengetahuan menjadi memiliki pengetahuan yang salah. Berikutnya, saya dulu baca buku Ordo Media. Ada satu statement yang saya garis bawahi, selera publik tidak terbentuk dengan sendirinya, tetapi selera publik itu dibentuk oleh konten kreator. Jadi publik di negeri ini seleranya tidak tumbuh dengan sendirinya, tetapi dikonstruk oleh para konten kreator di media sosial. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf, ini mohon maaf. Sekedar contoh. Nanti Bapak dan Ibu lihat di YouTube, ketik mancing ambyar misalnya. Di program itu hanya mancing, tapi yang mancingnya seorang gadis yang pakai rok pendek, angle kameranya hanya nyoroti celana dalamnya saja. Kadang ikannya tidak disorot, tetapi hanya auratnya yang disorot. Dan itu luar biasa, jutaan penonton yang menontonnya itu. Kalau demikian ternyata bisa disimpulkan, kenapa masyarakat kita ini menjadi senang pada pornografi? Karena itu dikonstruk oleh para konten kreator yang porno juga. Maka Ibu dan Bapak sekalian, kita hari ini tidak bisa tinggal diam, berada di zona nyaman, tidak turun gunung untuk merebut media sosial ini. Kenapa? Karena logika netizen itu dikonstruk juga oleh selera sang konten kreator. Lalu Bapak dan Ibu sekalian, pengalaman saya turun di media sosial dan sedikit menganalisis, ternyata dakwah di media sosial itu memiliki peluang sekaligus juga memiliki tantangan. Di antara peluangnya, pertama, dengan sentuhan media sosial, dakwah Islam tetap lestari. Jadi dakwah sampai hari ini tetap survive di tengah stigma dan isu negatif tentang Islam. Contoh, stigma itu adalah misalnya Islam itu radikal, Islam itu teroris, Islam itu anti kebinekaan misalnya, Islam itu radikalis, dan sejumlah stigma lainnya terhadap Islam. Itu tidak membuat Islam menjadi ditinggal, malah Islam semakin survive. Bahkan momentum penghinaan terhadap Rasulullah yang dilakukan oleh salah seorang presiden di luar negeri itu, di Spanyol, itu juga tidak membuat umat Islam benci terhadap Islam, tapi malah terus menanamkan menampakkan sense of belonging, sense of belonging, menampakkan militansinya terhadap Islam. Yang kedua, dalam sentuhan media sosial kita bisa menyaksikan fenomena tentang popularisasi dakwah. Jadi dakwah semakin ngepop, gitu. Mana buktinya? Saya menangkap fenomena seperti ini. Pertama, event dakwah itu tidak hanya terkait dengan momentum agama seperti PHBI, walimahan, dan rutinan. Kita kan umumnya lihat dakwah itu pada PHBI. Ya, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, kemudian Nisfu Sa'ban, Nuzulul Quran, halal bihalal misalnya. Tidak hanya di momentum itu. Lazimnya dakwah hanya ditemui pada momentum walimah. Walimatul khitan, walimatul nikah, kemudian walimatul hamal, walimatul safar, walimatul bina, dan walimah-walimah yang lain. Atau hanya di rutinan.
Tetapi pada hari ini kita bisa melihat berbagai macam kegiatan dakwah dilaksanakan pada momentum non agama. Luar biasa. Ada pembukaan klub olahraga, itu ada dakwah. Ada peresmian komunitas profesionalitas tertentu, itu ada dakwah. Syukuran sertifikasi guru, ada dakwahnya. Sekarang momentum non agama ada dakwah. Begitu ngokok. Yang kedua ada fungsionalisasi tempat-tempat hiburan sebagai tempat dakwah. Ibu bapak dulu lazimnya dakwah itu hanya di masjid, hanya di madrasah, di majlis taklim. Hari ini di tempat-tempat hiburan yang non masjid, madrasah dan majlis taklim ada dakwah. Di tempat wisata ada dakwahnya, di mall ada dakwahnya, di hotel ada dakwahnya, gitu. Bahkan di kafe-kafe juga sekarang ada dakwahnya. Banyak saya kira di Bandung kafe-kafe yang menggelar kegiatan dakwah. Lalu berikutnya ada modifikasi dan format, modifikasi format dan metode dakwah. Jadi format dakwah dimodifikasi sedemikian apa namanya, modifikatif lah ya. Kemudian metode dakwah juga ada mengalami pengembangan yang luar biasa. Kita menyaksikan itu. Lalu produksi massal dan komersialisasi simbol dakwah itu sekarang momentumnya luar biasa. Ibu dan Bapak sekalian, kalau Ibu dan Bapak berkunjung ke Pasar Baru Bandung ya, kita nanti di sana bisa melihat bagaimana produksi massal dari simbol-simbol dakwah. Busana muslimah yang berbagai macam, gitu, model dan gaya, brand, macam-macam. Kemudian busana muslim, busana laki-laki juga sama luar biasa. Sampai itu konon katanya ke luar negeri itu diekspor itu kontaineran dari Indonesia itu ragam produksi massal dari simbol-simbol dakwah. Lalu berikutnya dakwah semakin ngepop itu kita bisa melihat dari tumbuh suburnya komunitas-komunitas dakwah dari latar belakang non pesantren. Bila dulu Pak narasumber dan Pak pembanding, kita dulu bisa melihat bahwa yang nge-IO dakwah itu backgroundnya pesantren. Tapi hari ini yang nge-event organize kegiatan dakwah itu dilakukan oleh komunitas-komunitas yang non santri. Mohon maaf, di Bandung saya kira banyak lah. Kalau di Bandung apalagi ada komunitas motor siar. Jadi kawan-kawan kita yang suka naik motor gede gitu ya, di komunitasnya itu sembari dakwah gitu. Komunitas olahraga tertentu itu ada dakwah. Misalnya ada HMC, Hijabers, Mom Club, juga itu ada dakwahnya. Belum lagi misalnya ada baru-baru ini saya pernah menyaksikan ada komunitas pencinta ikan hias itu umum. Tapi ada komunitas pencinta ikan cupang, juga itu ada kegiatan dakwahnya. Jadi komunitas kita tumbuh komunitas-komunitas dakwah yang non pesantren tumbuh subur laksana cendawan di musim hujan. Nah, ini sebagai sebuah peluang dakwah melalui media sosial. Tetapi Pak narasumber, juga Ibu dan Bapak sekalian, selain ada peluang, saya juga menangkap ada tantangan. Bahwa ternyata efek dari popularisasi dakwah ada kekhawatiran menghantarkan kita pada banalisasi agama. Apa banalisasi itu? Ada semacam pendangkalan terhadap agama. Aromanya saya cium pertama di komodifikasi dakwah. Dakwah sekarang dikomodifikasi. Karena dakwah dianggap bukan sekedar perintah agama, tapi menjadi fenomena budaya hari ini. Yang dikhawatirkan Ibu dan Bapak dari profanisasi dakwah itu, dari komodifikasi dakwah itu nanti akan muncul profanisasi dakwah. Dakwah menjadi sesuatu yang profan. Dakwah kehilangan sakralitasnya. Gitu. Tuntunan bisa menjadi tontonan. Lalu berikutnya saya melihat ada juga aroma komersialisasi dakwah. Dakwah dikomersilkan dalam wujud maksimalisasi nilai jual dari dakwah itu. Saya kira ini bukan rahasia umum lah ya, kita sudah paham. Ini ada kekhawatiran. Gitu. Lalu kekhawatiran berikutnya ada fetisisme subjek dakwah. Pemujaan berlebihan kepada para subjek dakwah. Sehingga yang dikhawatirkan adalah bukan cinta pada Islamnya, tapi cinta pada dai-nya. Ada pemujaan dai yang berlebihan, Ibu dan Bapak sekalian. Kita bisa menyaksikan hari ini bagaimana para hater gitu ya, saling membenci subjek dakwah yang dianggap tidak memiliki kesamaan dengan dirinya. Banyak sekali konten-konten reaktif hari ini
yang menjelek-jelekan, menghantam, menjatuhkan sampai menghina bahkan para mubalik yang lain yang dianggap berbeda dengan dirinya. Saya kira kalau tidak terjebak pada fetisisme dakwah pemujaan pada dai yang ia cintai, tidak mungkin kan sikap itu lahir. Jadi ada seperti itu ya, pemujaan berlebihan. Berikutnya aroma yang saya cium dari tantangan dakwah dalam sentuhan media sosial itu ada konsumsi simbol dakwah. Nah, yang dikonsumsi oleh publik itu, oleh netizen itu bukan substansi dari Islam. Yang dikonsumsi itu adalah cangkangnya, bukan isi. Sehingga yang menyeruak ke permukaan hanya simbol-simbol saja. Pakai gamis misalnya, ya itu yang bisa dikonsumsinya. Pakai misalnya label-label dakwah yang dipakai seperti itu. Sementara pada substansi hakikat keberagaman tidak sampai. Nah ini berikutnya yang saya khawatirkan sebagaimana pendapat Tom Nichols tadi, hilangnya kepakaran dakwah. Karena dakwah di media sosial hanya milik aktivis yang punya akses ke medianya. Gitu. Sementara para pakar, para kiai, para tuan guru, misalnya para bini sepuh yang ada di daerah-daerah yang tidak menyentuh media sosial, kepakarannya menjadi hilang. Gitu. Tidak bisa dinikmati oleh para pengguna media sosial. Ya. Pada aspek ini juga saya mengkhawatirkan ada parsialitas dakwah. Dakwah itu menjadi sangat parsial. Ibu dan Bapak sekalian, jadi itu tantangan yang saya rasakan. Berikutnya, Bapak narasumber, ketika saya nawaitu turun gunung dari dakwah di media konvensional ke media sosial itu ternyata ada kompleksitas yang luar biasa rumit. Jadi dakwah di media sosial tidak semudah dakwah di musola, tidak semudah dakwah di panggung tablik akbar, tidak semudah berdiri ketika kita khotib menyampaikan khutbah. Satu, dalam metafor saya, dakwah di media sosial itu ibarat grup band. Ya, grup band itu kan ada vokalis, ada gitaris, ada basis, ada pianis, ada drummer misalnya, termasuk juga ada soundman, kemudian ada stage-nya dan lain sebagainya. Nah, dakwah di media sosial kita tidak bisa sendirian. Tapi kita membutuhkan tim. Banyak personil dengan kompetensi broadcasting yang kita butuhkan. Mohon maaf, seperti tim saya misalnya yang dibutuhkan ada produser. Itu seringkali saya merangkap jadi produser. Bukan hanya produser, saya juga merangkap jadi talent misalnya. Nah, yang sulit editor, harus ada kreatif, harus ada DOP, direct of fotografinya harus ada kameramen gitu. Yang lebih dari satu orang itu harus ada soundman gitu, yang ngurus sound pada saat kita produksi, harus ada lighting man yang mengatur tata cahayanya gimana, harus ada pencatat adegan, harus ada production assistant, harus ada pembantu umum, harus ada artistik, bahkan harus ada akomodasi. Bayangkan, sekian personil yang kita butuhkan saat kita ingin turun gunung dari dunia konvensional ke media sosial. Kompleksitas yang kedua, alur produksi membutuhkan waktu. Bahwa ketika saya bikin misalnya program Lentera Senja, itu ada praproduksi, ada fase produksi, sampai ada pasca produksi. Waktunya cukup panjang. Bahkan membutuhkan dana yang cukup besar. Gitu. Kalau kita khutbah Jumat kan kita tidak membutuhkan dana, bahkan kita mendapatkan dana. Kalau kita ceramah tablik akbar tidak membutuhkan dana, paling hanya untuk supir dan bensin. Gitu. Pulangnya kita mendapat dana. Tapi untuk dakwah di media sosial, apalagi pemula, itu kita harus berdarah-darah mengeluarkan dana. Karena itu kita akan terasa seringkali merasa pesimis, bahkan sakit hati ketika program dakwah yang kita posting tidak diapresiasi dan tidak dihargai ya. Meskipun itu harus kita hilangkan. Bismillah, kalau ikhlas, ya insya Allah tidak akan ke arah sana. Hanya saja sedang memetakan kompleksitasnya. Berikutnya tuntutan konten yang variatif dan inovatif. Ibu dan Bapak sekalian, kalau kita ceramah tablik akbar Islami misalnya, materinya itu saja. Dari satu tempat ke tempat yang lain, setiap tahun itu saja cukup. Apalagi kalau bisa menghibur. Di media sosial tidak bisa seperti itu. Kita harus baru. Konten kita harus variatif. Berikutnya belum lagi berhadapan dengan persoalan copyright dan plagiasi.
Untuk artistik tampilan audio dari video kita kan kita harus ada background musik. Nah, hati-hati kalau kita ngambil background musik orang lain, itu bisa diklaim copyright-nya dan bisa jadi program kita di take down oleh pemilik media sosial YouTube misalnya. Lalu belum lagi kita berhadapan dengan komentar yang tidak baik ya. Jadi bukan like malah dislike pada konten kita. Itu juga secara psikologis kadang seringkali nonjok kita. Belum lagi bertambahnya hater. Banyak orang-orang yang benci terhadap dakwah yang kita lakukan. Itu kompleksitas dakwah kita di media sosial. Nah, yang terakhir, Ibu dan Bapak sekalian, sebagai gambaran perlu saya sampaikan pada forum diskusi buku kali ini, bahwa alur produksi untuk dakwah di media sosial itu membutuhkan waktu yang lama. Saya ambil contoh, alur produksi untuk program Pulkas. Kuliah ringkas sebagai program unggulan di channel YouTube saya itu, satu ada tahap praproduksi. Di praproduksi ini kita melakukan brainstorming dan riset konten. Konten yang mau kita buat itu hasil riset. Paling tidak saya dan tim harus mengamati isu populer itu apa. Lalu yang kedua mengkurasi, mengumpulkan referensi untuk membahas tentang isu populer itu seperti apa. Itu harus by riset, itu tidak sembarangan. Lalu saya pun harus menulis materi. Setelah itu mendiskusikan materi dengan tim, apa layak materi ini kita sajikan atau tidak. Gitu. Bila layak nanti ada pitching idea dan reading script. Jadi script kita baca bersama-sama dan setelah itu kita tentukan segmentasi. Nah, sementara di tahap produksi, ini sudah dimaklumi bersama, intinya adalah syuting. Syuting itu di dalamnya pengambilan gambar. Bapak dan Ibu sekalian, pengambilan gambar untuk video itu ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan kesabaran, karena tidak bisa simsalabim secepatnya. Harus ngambil dulu di mana angle yang baik, harus ngambil dulu bagaimana angle ini dengan tata cahaya, apakah matching atau tidak. Gitu. Belum lagi pengambilan audio. Gambar sudah bagus, tetapi tiba-tiba audio ada masalah. Itu. Ini juga membuat kita nanti harus retake tuh, pengambilan gambar ulang. Belum lagi nanti ada pengambilan stock shoot untuk pengambilan establish misalnya untuk tayangan video kita. Ini rumit, maksud saya ini rumit, terutama untuk pemula. Lalu yang paling berat tentu pasca produksi ada editing. Ada editing offline, mengumpulkan dan mengolah bahan edit dari kamera, misalnya kita pindahkan ke laptop. Belum juga ada editing online, ada color grading itu, kemudian ada motion grafis, membuat bumper. Jangan dikira membuat bumper untuk tayang itu mudah, itu sulit. Kemudian penambahan background atau olah suara dan lain sebagainya. Nah, jadi Ibu dan Bapak sekalian, ternyata memang di atas sejumlah kelebihannya, proses produksi untuk konten dakwah di media sosial juga ternyata memiliki kompleksitas. Tapi pada prinsipnya saya sangat apresiatif ya terhadap buku menggagas paradigma baru dakwah di era milenial ini. Benar-benar buku ini telah bisa memantik saya untuk turun gunung ya. Di buku ini sejumlah prinsip dakwah itu ditulis oleh narasumber dengan sangat sistematis ya. Kemudian langkah dakwah ditulis dengan sangat metodologis gitu. Nah, yang saya suka dari buku ini adalah beliau musonif bisa memetakan problematika dakwah hari ini, kemudian langkah dakwah yang pasnya telah beliau desain pada ranah teoritik. Tentunya tugas beliau itu adalah mengembangkan dakwah dalam konteks teoritik. Sementara saya turun sedikit pada ranah praktik, dan ternyata memang sudah saatnya kita semua untuk turun gunung. Jangan hanya dakwah di media konvensional, turunlah ke media sosial. Kenapa? Sebab khawatir yang dakwah di media sosial bukan Bapak dan Ibu yang memiliki otoritas kepakaran dalam keilmuan dan referensi, karena Bapak dan Ibu telah tidak turun menggunakannya, khawatir nanti justru yang turun itu orang yang tidak punya kepakaran. Dan bisa dilihat Ibu dan Bapak, seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Ilyas Ismail, orang seperti Yusuf Qardawi, seperti Dr. Zakir Naik, seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, yang memiliki tim produksi, ternyata juga itu banyak diambil manfaat oleh kita semua. Alhamdulillah kita bersyukur ada saudara-saudara kita, para guru-guru kita yang menggunakan media sosial.
Karena itu saran dari saya dalam hal diskusi buku kali ini, segera miliki buku Menggagas Paradigma Baru Dakwah Era Milenial karya Pak Dr. Ilyas Ismail ini. Dan yang kedua, langsung segera Ibu dan Bapak turun gunung. Jangan hanya konvensional dakwahnya, tapi harus turun pada media sosial. Karena sekarang orang yang mengakses internet di Indonesia luar biasa hebat. Dan saran yang ketiga, jangan lupa untuk terus nge-like, nge-share video-video saya yang saya share pada program atau pada channel YouTube Ahli dan Profesional. Oke, Pak Dr. Aib, moderator kita pada sore hari ini, dan juga seluruh hadirin yang bergabung pada webinar diskusi buku kali ini, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.